Assalamualaikum, hai semua. Kali ini aku akan bikin nastar glowing anti retak. Nah, di sini aku kasih tips dan trik cara memanggang dengan menggunakan oven takring dan oven listrik. Tonton videonya sampai selesai ya. Nah, pertama siapkan 200 gram margarin, 35 gram gula halus. Nah, ini gula halusnya diayak supaya tidak ada yang bergerindil. 2 butir kuning telur. Ini bahannya akan aku aduk dengan spatula sampai tercampur rata. Ini sebentar aja ya, jangan terlalu lama supaya nastarnya itu tidak melebar. Nah, kalau sudah tercampur rata seperti ini udah cukup. Masukkan bahan keringnya 27 gram susu bubuk setara dengan 1 bungkus susu denkau, 25 gram tepung maizena, 275 gram tepung terigu. Di sini aku pakai tepung terigu protein rendah. Nah, ini bahannya kita aduk sampai tercampur rata. Nah, agar gampang nguleninya, kita uleni dengan menggunakan tangan. Pastikan tangan kita itu bersih. Uleni sampai tercampur rata. Nah, ini adonannya udah cukup seperti ini. Nah, di sini aku udah siapkan sendok takar ukuran 5 ml. Nah, ini memudahkan banget daripada kita harus nimbang satu persatu. Kalau gak punya, boleh dikira-kira aja. Nah, ini udah selesai aku takar. Nah, di sini aku udah siapkan selai nanas yang telah aku bulatkan. Nah, ini gampang banget, ambil adonan lalu dibulatkan, pipihkan, lalu kasih selai nanas, lalu ditutup rapat dan dibulatkan sampai benar-benar bulat. Nah, seperti ini. Simpan di atas loyang yang sudah diolesi dengan sedikit margarin. Lakukan semuanya sampai selesai ya. Nah, ini udah selesai aku bulatkan. Nah, ini akan aku panggang menggunakan oven takring. Nah, sebelumnya aku udah panaskan oven selama 15 menit. Nah, untuk lubang atasnya itu dibuka, simpan di rak paling bawah dan di rak atas. Nah, ini akan aku panggang selama 20 menit menggunakan api sedang cenderung ke kecil. Nah, setelah 20 menit aku panggang, nah sekarang kita pindahkan posisi loyangnya yang atas ke bawah, yang bawah ke atas. Nah, sambil diputar posisi loyangnya supaya matangnya merata. Nah, ini dipanggang lagi selama 15 menit.
Nah, setelah 15 menit aku panggang. Nah, ini nastarnya udah mateng, kita keluarkan dari oven. Nah, ini kita tunggu sampai benar-benar dingin. Nah, untuk bahan olesannya ada 2 kuning telur, tambahkan 2 sendok makan minyak sayur, sedikit pewarna kuning. Nah, harusnya pakai pewarna kuning tua ya, karena nggak ada. Jadi aku tambahkan pewarna oranye sedikit. Lalu kita aduk sampai tercampur rata. Nah, ini nastarnya udah dingin. Nah, sekarang kita olesi. Nah, di sini aku akan ngolesinya 2 kali ya. Nah, ini yang pertama kita olesi dulu. Nah, seperti ini. Kalian mau full diolesi atau setengah seperti aku juga boleh. Nah, ini olesan yang pertama udah kering. Nah, sekarang kita olesi lagi dengan olesan yang kedua. Nah, kalian mau olesi sampai 3 kali juga boleh ya, itu lebih bagus. Dan di sini aku ngolesinya cukup 2 kali aja. Nah, ini udah aku olesi. Nah, ini kita tunggu selama 5 menit. Nah, sekarang kita panggang lagi. Nah, ini udah aku diamkan selama 5 menit ya. Kita panggang menggunakan api sedang cenderung ke kecil selama 7 sampai 10 menit. Nah, untuk lubang atasnya itu masih dibuka. Nah, setelah aku panggang selama 7 menit, nah ini udah cukup, kita keluarkan. Nah, untuk hasilnya seperti ini. Cantik banget ya. Nah, bagi yang menggunakan oven listrik dipanaskan dulu sebelumnya. Nah, ini aku simpan di rak paling bawah. Ini akan aku open di suhu 130 derajat Celcius, api atas bawah, selama kurang lebih 25 menit atau disesuaikan lagi dengan oven kalian masing-masing. Nah, setelah 25 menit kita keluarkan dan tunggu hingga dingin. Nah, ini udah dingin, kita olesi nastarnya. Nah, ini sama diolesi sebanyak 2 kali. Nah, olesan pertama sudah kering. Nah, sekarang kita timpa lagi dengan olesan yang kedua. Nah, ini udah aku diamkan selama 5 menit. Nah, di sini aku udah panaskan ovennya juga. Nah, ini simpan di rak bawah. Kita turunkan suhunya jadi 100 derajat Celcius, api atas bawah selama 7 menit. Nah, setelah 7 menit aku oven, ini udah mateng. Hasilnya seperti ini, cantik banget. Lalu kita simpan di atas cooling rack supaya lebih cepat dingin. Ini hasilnya cantik banget, gak retak sama sekali. Nah, ini gak ada yang beda ya, oven listrik ataupun oven tangkring. Kalian mau pilih oven tangkring ataupun oven listrik, itu sama-sama aja hasilnya bagus banget. Nah, ini udah aku masukkan ke dalam toples. Hasilnya jadi 2 toples lebih sedikit kalau menggunakan paper cup. Kalau tidak menggunakan, hasilnya 2 toples.
Nah, kalian mau menggunakan open listrik ataupun open tangkring itu sama-sama aja ya, hasilnya bagus. Dan segitu aja video dari aku, semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe.